Pasca perang dengan India, Pakistan, China, dan Afghanistan bentuk aliansi baru. Hancur total, rudal Rusia hantam sistem Patriot AS di Ukraina. Iskander versus Patriot. Rusia kumpulkan 100 negara. Forum Keamanan Global tantang Barat. Halo Sobat Pojok, berikut 3 berita terpopuler yang kami rangkum di channel YouTube Pojok Negeri Media. Di berita pertama, setelah bentrokan militer yang nyaris memicu perang besar di Asia Selatan, kini 3 negara besar, Pakistan, Afghanistan, dan China, mengambil langkah mengejutkan, membentuk kerjasama trilateral yang mencakup keamanan, perdagangan, hingga infrastruktur strategis. Apakah ini sinyal terbentuknya aliansi baru yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan? Setelah bentrokan militer yang nyaris memicu perang besar di Asia Selatan, kini 3 negara besar, Pakistan, Afghanistan, dan China, mengambil langkah mengejutkan, membentuk kerjasama trilateral yang mencakup keamanan, perdagangan, hingga infrastruktur strategi. Apakah ini sinyal terbentuknya aliansi baru yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan? Pada awal Mei 2025, ketegangan militer antara India dan Pakistan memuncak. Selama 4 hari, terjadi konfrontasi bersenjata yang menewaskan puluhan prajurit di kedua sisi. Dunia menahan napas, khawatir konflik 2 negara bersenjata nuklir ini akan lepas kendali. Namun, pada tanggal 10 Mei, gencatan senjata disepakati, dan di balik layar, China memainkan peran penting. Menteri Luar Negeri China Wang Yi menghubungi penasehat keamanan nasional India, Ajit Doval, mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri. Dan pada 22 Mei, dunia dikejutkan oleh pertemuan informal namun strategis di Beijing. 3 tokoh kunci hadir. Ishaq Dar, Menteri Luar Negeri Pakistan, Wang Yi, Menteri Luar Negeri China, Amir Khan Muttaqi, pejabat Menteri Luar Negeri Afghanistan. Dalam pertemuan ini, ketiganya menegaskan pentingnya kerjasama trilateral sebagai platform strategis untuk menjaga keamanan regional dan memperkuat konektivitas ekonomi. 3 poin utama dibahas dalam pertemuan ini. 1. Peningkatan kerjasama keamanan, khususnya dalam menghadapi ancaman lintas batas dan ekstremisme. 2. Pembangunan ekonomi, termasuk memperkuat perdagangan, infrastruktur, dan komunikasi diplomatik. 3. Perluasan Belt and Road Initiative atau BRI China ke wilayah Afghanistan melalui Koridor Ekonomi Cina-Pakistan atau CPEC. Ini artinya Afghanistan yang kini dikuasai Taliban akan semakin terhubung dengan jaringan investasi China, sebuah langkah yang bisa mengubah peta ekonomi kawasan. China dalam pertemuan ini menegaskan posisinya. Pakistan adalah mitra strategis dan sahabat sejati. Beijing juga secara terang-terangan mendukung Pakistan dalam menjaga kedaulatan dan integritas teritorialnya. Yang menarik, menurut sumber Bloomberg, saat bentrokan dengan India berlangsung, China disebut telah memberi dukungan militer kepada Pakistan berupa sistem pertahanan udara dan informasi satelit. Apakah ini artinya China secara tidak langsung sudah mulai membentuk blok pertahanan baru? Dengan terbentuknya kerjasama ini, ada beberapa implikasi besar. India semakin terisolasi secara geopolitik di Asia Selatan. Afghanistan, meski dikuasai Taliban, mulai dilibatkan dalam diplomasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Pakistan mendapatkan dukungan ganda
baik secara militer maupun ekonomi dari China. China tak hanya memperluas pengaruh ekonominya, tetapi juga membangun jejaring strategis baru yang bisa menantang dominasi Amerika dan India di kawasan. Kerjasama trilateral Pakistan, China, Afghanistan ini mungkin belum disebut sebagai aliansi militer. Namun, dari arah gerak dan strategi, ketiganya sudah mulai menyusun fondasi untuk menjadi blok kekuatan baru di Asia. Apakah ini akan memicu babak baru dalam rivalitas India-China? Atau justru mempercepat lahirnya kutub baru kekuatan di Asia Selatan? Rusia kembali membuat klaim mengejutkan. Mereka berhasil menghancurkan sistem rudal pertahanan udara paling canggih milik Amerika Serikat, Patriot, yang digunakan Ukraina. Dalam video dramatis yang dirilis resmi, ledakan besar terlihat menghantam lokasi strategis di wilayah Ukraina. Tapi, benarkah sistem Patriot benar-benar hancur? Atau ini sekadar propaganda perang? Kita akan kupas tuntas sekarang juga. Rusia kembali membuat klaim mengejutkan. Mereka berhasil menghancurkan sistem rudal pertahanan udara paling canggih milik Amerika Serikat, Patriot, yang digunakan Ukraina. Dalam video dramatis yang dirilis resmi, ledakan besar terlihat menghantam lokasi strategis di wilayah Ukraina. Tapi, benarkah sistem Patriot benar-benar hancur? Atau ini sekadar propaganda perang? Kita akan kupas tuntas sekarang juga. Pada tanggal 22 Mei 2025, Rusia mengklaim telah melancarkan serangan presisi menggunakan rudal balistik Iskander-M yang berhasil menghancurkan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat di wilayah Dnipropetrovsk, Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan lokasi yang diserang berada dekat permukiman Ordzhonikidze, sebuah kawasan industri dan militer penting. Dalam video yang dirilis melalui kanal Telegram resmi militer Rusia, terlihat ledakan besar disertai api yang membumbung tinggi. Disebut sebagai bukti kehancuran total dari sistem Patriot. Rudal balistik Iskander-M adalah senjata strategis jarak pendek buatan Rusia. Dengan kecepatan lebih dari 7.500 km per jam, rudal ini dirancang agar sulit dicegat karena terbang rendah, mampu melakukan manuver di fase akhir, memiliki akurasi tinggi, dengan deviasi hanya 5 hingga 30 meter dari target. Iskander adalah salah satu senjata tercanggih Rusia yang sangat ditakuti di medan perang, khususnya untuk menghancurkan target stasioner seperti sistem pertahanan udara. Di sisi lain, sistem Patriot adalah tulang punggung pertahanan udara buatan Amerika Serikat. Digunakan sejak era Perang Teluk, sistem ini terus ditingkatkan hingga kini. Komponennya meliputi radar AN/MPQ-65 yang super canggih, kabin kendali taktis, peluncur rudal PAC-3 yang bisa melacak dan menembak puluhan sasaran sekaligus. Namun, meski canggih, Patriot punya satu kelemahan, radar dan posisinya yang statis. Radar aktif bisa dilacak oleh drone atau sistem peperangan elektronik Rusia, seperti Krasjuka-4, sehingga mudah dijadikan target rudal cepat seperti Iskander.
Jika klaim Rusia benar, ini bukan hanya kerugian militer bagi Ukraina, tapi juga pukulan moral dan simbolis bagi Barat. Mengapa? Satu unit sistem Patriot bernilai sekitar 1 miliar USD. Ukraina hanya memiliki beberapa unit saja. Kehilangan satu unit berarti kehilangan perlindungan atas infrastruktur vital dari serangan udara Rusia, termasuk dari bom-bom luncur seperti FAB-500. Ini juga bisa menjadi alat propaganda kuat bagi Rusia untuk menunjukkan superioritas teknologi mereka dan menggoyahkan keyakinan publik terhadap efektivitas dukungan Barat. Sampai sekarang, tidak ada konfirmasi independen dari pihak Ukraina maupun negara-negara Barat tentang kehancuran sistem Patriot tersebut. Menurut analis militer dari Institute for the Study of War, video yang dirilis Rusia hanya menampilkan satu ledakan besar. Dalam praktiknya, satu baterai Patriot biasanya tersebar di area luas untuk mencegah kehancuran menyeluruh dari satu serangan. Mereka juga menegaskan bahwa tanpa bukti tambahan atau pengamatan lapangan, klaim Rusia harus dilihat dengan skeptis. Perang modern bukan hanya soal tank dan rudal, tapi juga narasi, informasi, dan persepsi. Dalam perang Rusia-Ukraina, disinformasi menjadi senjata yang sama pentingnya dengan misil dan drone. Setiap video, klaim atau pernyataan resmi, baik dari Rusia, Ukraina maupun negara Barat, harus disaring dengan logika dan skeptisisme. Apakah Rusia benar-benar berhasil menghancurkan sistem Patriot di Ukraina? Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi yang pasti, kejadian ini menunjukkan betapa rapuhnya pertahanan, bahkan dari sistem militer paling mahal sekalipun, di tengah kecanggihan perang modern. Di balik ledakan dan retorika, ada satu pesan yang jelas. Perang hari ini bukan hanya soal kekuatan, tapi juga kecerdikan dan informasi. Di tengah ketegangan global dan konflik yang belum mereda, Rusia kembali membuat gebrakan besar. Lebih dari 125 delegasi dari lebih dari 100 negara akan berkumpul di Moskow untuk membahas masa depan keamanan global. Apa agenda tersembunyi dari forum ini? Di tengah ketegangan global dan konflik yang belum mereda, Rusia kembali membuat gebrakan besar. Lebih dari 125 delegasi dari lebih dari 100 negara akan berkumpul di Moskow untuk membahas masa depan keamanan global. Apa agenda tersembunyi dari forum ini? Dan bagaimana dunia non-barat mencoba membentuk tatanan keamanan baru? Forum bergengsi yang bertajuk Pertemuan Internasional ke-13 Perwakilan Tinggi untuk Masalah Keamanan akan berlangsung di Moskow mulai 27 hingga 29 Mei 2025. Acara ini dipimpin oleh Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu, tokoh militer sekaligus arsitek banyak kebijakan pertahanan Rusia. Delegasi dari berbagai blok besar dunia akan hadir, termasuk BRICS, ASEAN, SCO, Uni Ekonomi Eurasia, dan CIS. Mereka akan berdiskusi secara informal tentang masa depan keamanan internasional, termasuk kerjasama strategis, tantangan global seperti terorisme, kejahatan transnasional, dan perdagangan narkoba. Namun ada agenda yang lebih dalam dari itu, yaitu membentuk arsitektur keamanan global yang lebih adil dan inklusif. Bukan hanya sekadar jargon diplomatik, forum ini disebut sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni sistem keamanan ala Barat. Untuk pertama kalinya, forum ini juga akan menyelenggarakan seminar ilmiah
yang membahas keamanan global dari sudut pandang ilmu sosial. Dewan Keamanan Rusia menyatakan bahwa kebijakan luar negeri dan keamanan nasional harus berbasis pada data ilmiah, skenario realistis, dan perakiraan strategis. Ini sinyal bahwa Moskow ingin menampilkan dirinya bukan hanya sebagai kekuatan militer, tetapi juga pusat pemikiran geopolitik bagi dunia non-Barat. Yang menarik, forum ini digelar saat hubungan Rusia dengan Barat masih tegang akibat perang di Ukraina. Namun, Presiden AS Donald Trump yang kini kembali menjabat telah mengambil langkah mengejutkan, memediasi gencatan senjata antara Moskow dan Kiev. Trump bahkan menyebut komunikasi dengan Presiden Putin berjalan sangat baik. Apakah ini sinyal perubahan pendekatan AS terhadap Rusia? Forum ini juga menjadi ajang penting bagi negara-negara di belahan bumi selatan dan timur untuk memperkuat solidaritas. Banyak dari mereka merasa diabaikan dalam sistem keamanan global yang selama ini didominasi oleh NATO dan Sekutu Barat. Dengan bergabung di forum ini, mereka menunjukkan bahwa ada alternatif lain dalam menghadapi ancaman global, dan Rusia berada di tengah panggung tersebut. Forum Moskow juga memperkuat posisi Rusia sebagai jembatan strategis antara berbagai organisasi multilateral non-Barat. BRICS, SCO, EAEU, hingga ASEAN kini semakin intens berdiskusi tentang kerjasama keamanan, energi, dan ekonomi. Dalam dunia yang semakin multipolar, forum ini seperti menjadi alat penting untuk mendobrak dominasi geopolitik lama. Pertemuan di Moskow bukan sekadar forum biasa. Ini adalah bagian dari pergeseran besar dalam arsitektur global. Di saat sistem lama mulai goyah, negara-negara non-Barat perlahan menyusun tatanan baru yang lebih inklusif dan berbasis kerjasama setara. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia siap menyambut era baru keamanan global tanpa dominasi tunggal? Dan di mana posisi Indonesia dalam dinamika ini? Apa pendapat kamu soal forum ini? Apakah Rusia sedang membangun blok tandingan terhadap NATO? Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di Top 3 Pojok Negeri Media selanjutnya.